Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwandi dari anggota kelompok 1. Di sini saya berperan sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada kali ini. Pertama-tama saya akan menyampaikan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Ilham Ramadona sebagai ketua kelompok, yang kedua Debbie Putra Sandi, yang ketiga Kamarul Rizman, keempat saya sendiri Irwandi, yang kelima Habibullah, yang keenam Imam Wahyudi, dan yang ketujuh Muhammad Hanafi. Baiklah, untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saudara Ilham Ramadona. Kepadanya waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawad kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih kepada moderator telah berikan kesempatan kepada saya untuk membahas tentang pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan secara garis besar, perencanaan adalah suatu proses mendefinisikan kebutuhan organisasi dan juga membuat strategi untuk organisasi tersebut, dan juga menciptakan ataupun mengembangkan aktivitas kerja dari organisasi tersebut. Para ahli pun berpendapat, salah satunya Herbert Simon pada tahun 1996, ia mengatakan bahwa suatu perencanaan adalah suatu proses pemecahan masalah yang bertujuan adanya solusi dalam suatu pilihan tersebut. Dan juga Gordon Rowland pada tahun 1993, ia mengatakan bahwa perencanaan menurutnya bukan hanya membantu menciptakan solusi, tapi juga membantu untuk lebih memahami permasalahan dari organisasi itu sendiri. Jadi pada dasarnya yang digunakan ataupun maksud dari perencanaan ini adalah bertujuan untuk memilih dan menentukan cakupan-cakupan yang akan dicapai organisasi tersebut di masa yang akan datang. Dan perencanaan ini terbagi menjadi dua. Ada perencanaan informal dan ada perencanaan formal. Perencanaan informal yaitu perencanaan yang tidak tertulis dan tidak wajib diikuti oleh seluruh anggota. Dan ada yang namanya perencanaan formal. Perencanaan formal ini adalah perencanaan yang tertulis dan wajib diikuti oleh seluruh peserta dan para anggota yang ada di organisasi tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa suatu perencanaan adalah suatu aktivitas kerja yang berusaha memaksimalkan efektivitas dari organisasi-organisasi tersebut, sehingga apa yang hendak dicapai, apa visi dan misi dari organisasi tersebut bisa dicapai dengan mudah oleh seluruh peserta dan anggota-anggota yang ada di organisasi tersebut. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan tentang pengertian perencanaan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan materi yang pertama yang telah disampaikan oleh Ilham Ramadona. Kepadanya kita ucapkan terima kasih. Untuk pembacaan materi kedua akan disampaikan oleh Kamarul Rizman. Kepadanya waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan kenikmatan yang telah Allah berikan, pada kesempatan kali ini saya bisa menjelaskan materi tentang alasan pentingnya sebuah perencanaan. Adapun beberapa poin-poin yang menjelaskan tentang apa alasan pentingnya perencanaan di dalam sebuah organisasi ataupun manajemen. Di antaranya ialah, satu, dengan adanya perencanaan, maka sebuah organisasi ini akan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Sehingga dengan memiliki tujuan yang jelas dan terarah ini, organisasi tersebut akan berkembang semakin maju dan semakin luas. Yang kedua, dengan adanya perencanaan ini, maka semua bagian yang ada dalam sebuah organisasi akan memiliki tujuan yang sama. Sehingga apabila dalam sebuah organisasi ini memiliki sebuah tujuan yang sama, elemen-elemen ataupun anggota-anggota di dalam organisasi ini memiliki tujuan yang sama, maka akan tercapailah tujuan yang ingin dituju oleh organisasi tersebut. Yang ketiga,
dengan adanya perencanaan mampu menolong mengidentifikasikan berbagai hambatan dan peluang. Dengan demikian, apabila telah teridentifikasi hambatan dan peluang yang akan terjadi, baik itu di luar maupun di dalam organisasi, maka akan lebih mempermudah organisasi ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat membuat keuntungan dalam sebuah organisasi ini. Yang keempat, membantu pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. Karena tanpa perencanaan, maka tidak akan ada pekerjaan yang siap, yang selesai dengan efisien dan efektif. Yang kelima, perencanaan ini sendiri merupakan dapat juga diartikan sebagai aktivitas pengawasan. Mengapa demikian? Karena apabila sebuah ada perencanaan, sudah terkontrol semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, maka aktivitas-aktivitas di lapangan akan mudah untuk diawasi atau akan mudah untuk dikontrol. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan materi yang kedua yang telah disampaikan oleh Kamarul Rizman. Kepadanya kita ucapkan terima kasih. Untuk pembacaan materi yang ketiga akan saya bacakan sendiri dengan judul Hubungan Perencanaan dengan Fungsi Lain. Perencanaan adalah fungsi paling dasar dari fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi serta kegiatan manajerial lainnya adalah saling berhubungan, saling bergantung dan saling berinteraksi. Pengorganisasian atau organizing adalah perencanaan untuk menunjukkan cara dan perkiraan bagaimana mengorganisasikan sumber daya alam, sumber daya organisasi untuk mencapai efektivitas yang paling tinggi. Pengarahan atau directing adalah perencanaan untuk menentukan kombinasi paling baik dari sumber daya yang diperlukan untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi karyawan. Pengawasan atau controlling adalah perencanaan dan pengawasan yang saling berhubungan erat. Pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Baiklah, untuk pembacaan materi yang keempat akan disampaikan oleh Saudara Habibullah. Kepadanya waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk membahas atau bahas poin yang ke F, yaitu hambatan dalam penetapan dan tujuan perencanaan. Adapun di dalam makalah kita yaitu ada 6 poin, yaitu poin pertama adalah tujuan yang tidak tepat. Tujuan yang tidak tepat mempunyai banyak bentuk pembayar dividen yang besar kepada pemegang saham. Mungkin tidak jika dananya dipaparkan dengan mengorbankan penelitian dan pengembangan. Tujuan mungkin juga tidak tepat jika tujuan tersebut tidak dicapai. Yang kedua, sistem penghargaan yang tidak tepat. Sistem penghargaan yang tidak tepat merupakan hambatan dalam penetapan tujuan dan perencanaan. Yang ketiga, lingkungan yang dinamis dan kompleks. Sifat dari suatu lingkungan organisasi yang merupakan hambatan bagi penetapan tujuan perencanaan yang efektif. Perubahan yang cepat, inovasi, teknologi dan persaingan yang ketat juga meningkatkan kesulitan bagi suatu organisasi secara akrab atau akurat mengukur kesempatan dan ancaman di masa mendatang. Yang keempat yaitu keengganan untuk penetapan tujuan. Adapun yang kelima, penolakan terhadap perubahan. Adapun yang terakhir yaitu keterbatasan yang membatasi apa yang dapat dilakukan organisasi, merupakan hambatan yang utama di suatu atau yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan materi yang keempat yang telah disampaikan oleh Saudara Habibullah. Kepadanya kita ucapkan terima kasih. Untuk pembacaan materi yang
kelima atau terakhir akan disampaikan oleh saudara Muhammad Hanafi. Kepadanya waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemakalah telah memberikan waktu untuk saya menjelaskan poin tentang G mengatasi hambatan. 1. Pemahaman maksud, tujuan, dan rencana. Salah satu rencana terbaik untuk memperlancar penetapan tujuan dan proses perencanaan adalah dengan maksud dasarnya. Manajer seharusnya juga mengetahui bahwa terdapat keterbatasan pada aktivitas penetapan tujuan dan pembuatan rencana. 2. Komunikasi dan partisipasi. Meskipun mungkin dibuat pada tingkat tinggi, tujuan dan rencana tersebut harus dikomunikasikan kepada pihak yang lain dalam organisasi. 3. Konsistensi atau revisi dan pembaruan. Tujuan pembaruan konsisten secara horizontal maupun secara vertikal. Konsistensi horizontal berarti bahwa tujuan seharusnya konsisten di seluruh organisasi atau dari satu departemen ke departemen lainnya. 4. Sistem penghargaan yang efektif. Secara umum, orang seharusnya diberi penghargaan baik secara penetapan tujuan dan rencana yang efektif maupun karena hasil mencapainya. Jadi teman-teman sekalian, bisa kita simpulkan hasil diskusi kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, bahwa suatu perencanaan adalah tahapan yang paling tinggi dari fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi masalah-masalah globalisasi, masalah-masalah eksternal yang bisa berubah kapan saja dan di mana saja. Dalam era globalisasi saat sekarang ini, perencanaan maka lebih kita matangkan. Hasilnya kita mengandalkan prosedur-prosedur yang lebih rasional dan juga prosedur-prosedur yang lebih sistematis. Dan juga sebaiknya kita yang mengambil keputusan dan tindakan-tindakan yang ada dalam organisasi ini haruslah menggunakan proses dasar dari manajemen tersebut yang disebut dengan perencanaan. Dalam sebuah perencanaan perlu kita memperhatikan sifat rencana yang baik untuk mencapai hasil yang baik, hasil yang sempurna untuk organisasi yang kita miliki. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih. Dengan demikian berakhirlah pula diskusi kita pada kali ini. Semoga diskusi kita pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 1, jika ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.